warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Kepada Ibu Yeni, silakan untuk memimpin doanya. Mungkin di antara kita ada yang tidak hadir, ada yang sakit atau bagaimana. Yeni bagian nih, Suci nih, itu yo. Kita dapat belajar sebagaimana biasa dan kita doakan kepada Pak Sukuryo supaya lekas sembuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah untuk menyemangat kita bertepuk sama-sama, tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiklah anak-anak, untuk memberi semangat kita, marilah kita terlebih dahulu tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, baiklah anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran atau belum mulai pelajaran iman kepada malaikat Allah, kita minggu yang lalu telah mempelajari tentang rukun iman. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada berapa rukun iman anak-anak? Coba siapa yang tahu? Masih ingat kan pelajarannya? Ya, bagus. Ini sudah menjawab, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada siapa anak-anak? Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kita. Yang keempat, iman kepada Rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Serta yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Jadi ada rukun iman. Jadi rukun iman berarti kita harus mempercayainya. Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa iman itu harus kita yakini dengan sesungguhnya. Walaupun kita tidak bisa melihat apa yang kita lihat, ya. Nah, baiklah anak-anak, pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan tugas malaikat Allah dan sifatnya. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik mampu menjelaskan tugas malaikat. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang iman kepada
malaikat Allah dan sifat-sifat daripada malaikat dan tugasnya. Sekarang perhatikan dari materi yang Ibu jelaskan di layar. Selamat menyaksikan. Tidak terhitung oleh kita jumlahnya. Tetapi yang harus kita ketahui ada 10. Jumlah malaikat itu yang harus kita ketahui ada 10. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Wa ma ya'lamu junuda rabbuka illa huwa." Nah, gimana artinya? Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbimu yang ini malaikat melainkan dia sendiri, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surah Al-Mudaththir ayat 31. Jadi jumlah malaikat itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Dan malaikat juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Selanjutnya, kita juga harus mengimani sifat malaikat Allah dan Rasulnya. Beritakan kepada kita baik sifat berupa sifat kholqiyah maupun sifat khuluqiyah. Sifat khuluqiyah yaitu sifat berupa bentuk wujud fisik malaikat, seperti tentang sifat malaikat Jibril yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau belum pernah melihat malaikat Jibril dalam sifat aslinya yang memiliki bentuk seratusan sayap yang hampir menutupi ufuk. Bentuk para malaikat terkadang berubah dari bentuk aslinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mengimani sifat malaikat yang berupa sifat khuluqiyah, yaitu berupa sifat-sifat kebaikan, seperti tidak pernah melanggar perintah dan selalu taat kepada Allah. Jadi malaikat ini tidak pernah melanggar dari ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan sifat-sifat malaikat, menurut anak-anak apa saja sifat-sifat dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Ayo, siapa yang sudah tahu? Ya, silakan Nak. Oh, belum, baiklah. Kalau belum bisa, Ibu akan menjelaskan sifat malaikat Allah. Antara lain malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Nah, itu sifat daripada malaikat. Dia tidak memiliki nafsu, tetapi dia mempunyai akal. Dan dia juga tidak menikah. Malaikat tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum. Malaikat tidak berjenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah membantah perintahnya. Malaikat senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dapat berubah bentuk seperti manusia sesuai yang mereka kehendaki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjalankan seluruh tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu taat dan tidak pernah mengeluh tentang sesuatu apapun. Nah, jadi itu adalah sifat-sifat malaikat. Kalau kita manusia, bedanya dengan kita manusia, kalau malaikat dia mempunyai akal, tetapi ia tidak mempunyai nafsu. Kalau kita manusia mempunyai akal, tetapi kita mempunyai nafsu. Jadi itu adalah sifat malaikat Allah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Ada yang bertanya anak-anak? Halo anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Yes. Sekarang selain sifat malaikat, adakah yang tahu apa saja tugas 10 malaikat Allah Subhanahu wa taala itu yang wajib kita ketahui? Yuk kita simak nyanyi berikut ini. Nah, anak-anak, dari nyanyi tadi ada 10 malaikat dan tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas membagikan rezeki. Jadi, malaikat Mikail ini membagikan rezeki kepada kita, misalnya dengan menurunkan hujan. Hujan itu menjadi tanah menjadi subur sehingga tanaman akan tumbuh subur dan bisa menghasilkan banyak makanan untuk kita semua.
Ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala sebagai tanda kiamat. Ini belum terjadi, namun pasti akan terjadi. Keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas mencabut nyawa. Jadi setiap makhluk hidup, baik kita manusia, hewan, semuanya akan mati dan akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Yang kelima, malaikat munkar bertugas memeriksa amal manusia di dalam kubur. Malaikat nangkir yang keenam bertugas menaik manusia ketika di alam kubur. Jadi kedua malaikat ini tugasnya akan menanyai kita di dalam kubur. Jadi anak-anak, bukannya kita setelah meninggal dunia itu habis perkara apa-apa, tetapi kita awal daripada segalanya yang baru ya, karena kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia. Ketujuh, malaikat rakib bertugas mencatat amal baik manusia. Jadi amal baik kita ini dicatat oleh malaikat rakib yang selalu berada di depan kita. Tidak terlihat saja apa saja yang kita lakukan di dunia yang berbentuk kebaikan, maka malaikat rakiblah yang mencatatnya. Selanjutnya, 8 malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Jadi amal buruk manusia dicatat oleh malaikat atid. Misalnya kita mencuri, berkelahi, yang ada di tayangan ini ya. Tentunya yang mencatatnya adalah malaikat atid. 9, malaikat malik. Dia ini bertugas menjaga neraka. Jadi kalau kita banyak keburukan atau banyak berbuat kejahatan, tentunya malaikat malik telah menunggu kita di depan pintu neraka. Ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Jadi dia ini telah menunggu juga kita di depan pintu surga sambil tertawa untuk melihat umat manusia yang akan masuk ke dalam surga, termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, jadi anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, silakan. Apa, Ibu Yeni? Ya, karena malaikat itu Allah Ta'ala yang menciptakannya dari cahaya atau nur. Sedangkan kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Bagaimana yang lain? Nah, kalau tidak ada, anak-anak, sekarang di sini ada Ibu melihatkan 2 buah gambar. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Kelihatan tidak anak-anak? Kelihatan. Ya, ini adalah gambar yang pertama. Dan yang ini adalah gambar yang kedua. Nah, dari kedua gambar ini, apa yang anak-anak bisa ceritakan dari kedua gambar yang Ibu perlihatkan ini? Menurut pendapat anak-anak sendiri. Silakan Ibu Sutini. Gambar yang pertama, Bu. Gambar Pak, lihat gambarnya dulu. Ya, ini gambar yang pertama, Nak. Yo. Gambar orang yang membawa jenazah di dalam mandinya. Ya, selanjutnya. Ya. Ya, bagus. Sekarang
gambar yang kedua, Yeni Mardiani. Ya Bu. Bagaimana pengamatan Ibu untuk gambar yang kedua? Sudah kelihatan belum? Nah, nah ini. Ya, ya, ya. Nah, dari kedua gambar tadi anak-anak, apa yang kita amati atau kedua ini yang bertugas untuk malaikatnya, maksud Ibu itu? Siapa yang sudah bisa? Silakan Sutini. Malaikat Israel Bu. Ya, malaikat Israel. Jadi, dari gambar yang pertama ini, bahwa kita semua makhluk hidup atau kita manusia pasti akan mati. Apabila kita telah mati, itu malaikat Israel lah yang mencabut nyawa kita. Yang ini, gambar yang kedua yang punya Ibu Yeni tadi, apa? Ini malaikat mana yang telah memberikan rezeki kepada kita? Ya. Malaikat apa Bu, anak-anak? Apa nak? Iya, bagus. Berarti yang berikan rezeki kepada kita adalah malaikat Mikail. Jadi dari kedua gambar ini bahwa malaikat itu kita ambil kesimpulannya dia mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama yang mencabut nyawa yaitu malaikat Israel, dan yang gambar yang kedua memberikan rezeki kepada kita, membagikan rezeki adalah malaikat Mikail. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti apa belum? Sudah Bu. Ya, baiklah kalau sudah mengerti. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini anak-anak, di lembar kerja siswa ini silakan anak-anak kerjakan ya. Soalnya pasangkan gambar di sebelah kiri dengan nama dan tugas malaikat yang ada di sebelah kanan dengan kartu nama malaikatnya. Saya beri waktu selama 5 menit. Nah, setelah selesai, anak-anak, setelah selesai kita mengerjakan LKPD-nya, nanti anak-anak presentasikan per kelompok. Nah, sekarang sudah selesai ya. Silakan dipresentasikan dari kelompok 1. Silakan Ibu Sutini, di sini ada nama dan tugas malaikatnya yaitu yang Al-Quran, siapa yang bertugas menyampaikannya? Nah sekarang anak-anak kalau selesai semuanya silakan anak-anak membacakan tugas kelompoknya masing-masing. Ibu Yeni Mardiani silakan untuk membacakan hasil kelompoknya. Ya bagus untuk kelompok 1. Sekarang kita beri semangat untuk kelompok 1. Ya, kiranya anak-anak sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana?
Apa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang sudah bisa menyimpulkannya? Silakan Ibu Yeni Mardiani, simpulkan apa dari pembelajaran kita pada hari ini. Menurut saya, pelajaran kita bahwa dengan adanya malaikat yang disunahkan oleh Allah kepada kita, kita dalam menjalankan kita harus yakin dan mencatat apa yang telah dan kita melakukan tugas jadi David. Ya, bagus ya anak-anak. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini bahwa kita harus yakin dan percaya sepenuhnya bahwa malaikat itu ada. Walaupun tidak ada yang melihat kita, tapi malaikat Allah selalu melihat kita dan selalu mengawasi kita masing-masing. Jadi yang kita pelajari pula hari ini yaitu nama malaikat. Tadi ada 10 dan berserta tugasnya masing-masing. Tidak saling ambil alih. Tugas malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Rakib, Atid, Munkar, Nakir itu semuanya mempunyai tugas sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu anak-anak, apa yang kita ambil hikmah dari pelajaran kita pada hari ini bahwa kita itu harus berbuat kebaikan, janganlah berbuat keburukan, karena malaikat Rakib dan Atid selalu berada di tempat kita masing-masing, atau apa saja yang kita kerjakan dia selalu mengawalnya. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bagaimana? Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Jadi kita itu kesimpulannya kita harus yakin dan percaya bahwa rukun iman yang kedua ini adalah iman kepada malaikat, dan harus kita yakini walaupun kita tidak bisa melihatnya. Selanjutnya, untuk tugas anak-anak, ulangi kembali pelajaran di rumah sehingga anak-anak apabila menjawab soal nanti bisa menjawabnya. Akhir kata, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.